Halo, selamat malam. Terima kasih sudah hadir hari ini. Kita akan berdiskusi tentang upaya berhenti dari merokok. Bagaimana kakak bisa mulai berhenti ya? Obrolan ini bersifat rahasia dan saya di sini untuk mendukung, bukan menghakimi. Boleh ya kita ngobrol secara terbuka? Boleh. Oke. Sebelum kita bahas lebih jauh nih, saya ingin menyampaikan beberapa fakta penting tentang rokok. Bahwa rokok itu mengandung 7.000 bahan kimia berbahaya dan setidaknya 70 diantaranya bersifat karsinogenik atau penyebab kanker, pemicu kanker. Merokok bisa menyebabkan penyakit jantung koroner, stroke, kanker paru-paru, juga penyakit paru obstruktif, yaitu PPOK. Nggak hanya itu, rokok juga berdampak pada kualitas hidup. Daya tahan tubuh menurun, stamina berkurang, proses penyembuhan luka jadi lebih lambat. Secara sosial ekonomi, pengeluaran untuk rokok juga cukup besar. Tapi pada baiknya, begitu berhenti merokok, tubuh mulai merespon dan memperbaiki dirinya sendiri. Dalam 20 menit, detak jantung mulai normal. Kalau berhentinya dalam 2 minggu hingga 3 bulan, fungsi paru yang mulai membaik. Kalau 1 tahun berhenti, risiko penyakit jantung juga mulai menurun. Baik, kalau boleh tahu, kakak mulai merokok sejak usia berapa? Saya mulai merokok sejak SMK. Apa ada alasan tertentu untuk kakak merokok terus sampai sekarang? Rasanya sudah menjadi kebiasaan saya. Udah jadi kebiasaan aja. Kayaknya kalau nggak merokok tuh aneh gitu ya. Iya. Saya paham, banyak juga orang yang merokok karena berpikiran bisa membantu mengatasi stres gitu ya, atau kelelahan. Tapi sebenarnya nikotin itu memberikan ketenangan hanya sementara waktu. Lalu tubuh tuh justru lebih membutuhkan nikotin tersebut lebih banyak, sehingga muncul ketergantungan itu. Apa kakak udah pernah mencoba berhenti sebelumnya? Pernah. Nah, Tapi biasanya tidak tahan lama. nggak tahan lama. Itu artinya sudah pernah memulai langkah penting. Berhenti merokok tuh memang proses ya. Rata-rata orang mencoba beberapa kali sebelum berhasil sepenuhnya. Kalau boleh saya tanya nih, kira-kira dari skala 1 sampai 10, seberapa besar keinginan kakak untuk berhenti merokok? 8. 8. Itu angka yang udah cukup baik loh. Kira-kira apa yang bisa ngebantu supaya niat itu bisa jadi nilai 9 atau bahkan 10? Kalau ada yang bisa bantu jaga komitmen, kadang lingkungan bikin susah. Tuh saya ngerti juga, kita akan terus cari strategi, cari cara apapun itu yang bisa membantu kakak menghadapi situasi seperti itu. Sekarang kita buat rencana nih, kakak berhenti merokok bersama. Yaitu langkah pertamanya kakak bisa tentuin tanggal berhentinya. Kakak misalnya mulai besok ya, mulai besok, pilih dalam 7 hari ke depan supaya kakak bisa mempersiapkan waktu ya. Kemudian kita identifikasi nih pemicu atau kebiasaan yang membuat kakak ini pengen ngerokok. Apa setelah makan, apa saat berkendara atau minum kopi, atau ketika stres. Lalu cari penggantinya. Pilih strategi alternatif seperti minum air putih. Kalau habis makan kayaknya pengen ngerokok nih, cari alternatif lain. Kakak bisa minum air putih, ngunyah permen yang bebas gula. Tapi berjalan kaki, olahraga bisa mengalihkannya dengan hal-hal yang positif. Saya juga saranin nih untuk buat catatan harian. Kapan ngerokok, berapa batang, terus gimana perasaan saat itu. Ini akan membantu mengenali pola dan tantangan ya. Ya, kita juga bisa bantu mengatur sesi lanjutan untuk ngedampingin proses ini. Bisa setiap minggu atau sesuai kebutuhan kakaknya aja. Oke? Ya, kalau kakak tergoda atau sempat nih mau ngerokok lagi, itu bukan kegagalan, tapi itu bagian dari proses. Yang penting itu niat dan terus mencoba, ya kak ya. Oke? Oke, kakak udah buat langkah besar nih hari ini dengan hadir di sini, terus terbuka ke saya
Niat untuk berhenti merokok adalah investasi besar untuk kesehatan jangka panjang, Kak. Ini untuk diri sendiri dan keluarga kakak juga pastinya ya. Ya enggak? Iya. Terus kita juga bisa ketemu lagi minggu depan untuk mengevaluasi perkembangan. Kalau ada kendala atau butuh bantuan, kapan aja saya siap bantu, ya Kak. Saya percaya kakak itu bisa kok, bisa berhasil. Berhenti ngerokok bukan soal kemauan besar ya Kak ya, tapi strategi yang tepat dan dukungan yang cukup baik. Kita bisa lewatin ini sama-sama. Kalau intinya kakak terus berusaha aja selama seminggu ke depan ini. Kita lihat perkembangannya, apakah ada hasilnya. Kalau kakak kayak ada pengen ngerasa ngerokok lagi, itu bukan gagal ya, itu bukan gagal, itu termasuk proses dari berhenti merokok. Terima kasih ya kakak udah mau terbuka hari ini. Kita bisa ketemu minggu depan, atau kakak butuh bantuan, saya siap bantu kapan aja ya. Iya. Terima kasih. Sama. Ya.